Jadi tahun ini dipenuhi dengan konflik keluarga kan yang berujung pada pembunuhan. Itu bulan terakhir ini kan 2 kejadian. Untuk kasus yang terakhir yang ditangani oleh kantor hukum kami, dugaan pembunuhan anak ya terhadap ayah kandungnya. Motif sementara hasil dari pendalaman saya terhadap tersangka Murtado namanya, usia 33 tahun. Diduga ayahnya sering marah-marah gitu, sering memperlakukan secara kasar anggota keluarganya, termasuk terhadap ibu kandungnya, saudara tersangka ini yang notabene-nya adalah istrinya. Jadi tersangka sering melihat gitu perlakuan kasar dari ayahnya terhadap anggota keluarga. Nah kemudian ibunya si tersangka ini meninggal dunia. Setelah itu ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, masih dalam satu desa namun berbeda blok gitu. Jadi untuk sementara motifnya adalah sakit hati, sering melakukan perbuatan kasar terhadap anggota keluarganya termasuk ibu kandungnya. Apakah korban sebelumnya ada riwayat penyakit semacam kejiwaan gitu sehingga memperlakukan keluarganya seperti yang Bapak sebutkan tadi? Jadi korban atau ayahnya itu tidak ada kendala kesehatan ya atau kejiwaan terhadap. Jadi dalam sehat. Dalam kondisi sehat. Jadi kekesalan yang bertumpuk, amarah yang bertumpuk gitu kan, berkecamuk menjadi motif untuk melakukan pembalasan. Sehingga dengan upaya tertentu saudara tersangka ini, pelaku ini melakukan perencanaan. Dari uraian peristiwa yang disampaikan itu memang seperti itu. Kan ada mungkin sudah didengar dari berita ya bahwa menggali tanah untuk melakukan pembenaman jasad korban atau ayahnya gitu. Sehingga dikubur di situ di sekitar rumah, dan itu dilakukan 3 hari sebelum pelaku melakukan pembunuhan. Jadi hari Rabu sekitar tanggal 28 September berarti. Karena penganiayaan dilakukan Jumat malam Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Jadi 3 hari sebelum melakukan pembunuhan itu pelaku melakukan penggalian tanah untuk menyembunyikan jasad korban. Dengan perilaku bapaknya yang semasa hidupnya sering marah-marah, itu kan menjadi dasar si anaknya melakukan pembunuhan. Apakah itu bisa dampak hukum bagi tersangka itu bagaimana? Iya, jadi ada kemungkinan juga bahwa pelaku ini mengalami goncangan kejiwaan yang sangat luar biasa besar ya, sehingga memang dibutuhkan untuk dilakukan asesmen, penilaian terhadap kejiwaan terhadap pelaku ini, karena terhadap keluarganya yang seharusnya dia hormati, dia hargai, tapi melakukan tindakan yang keji ya. Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Harusnya dilakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan supaya memastikan bahwa Murtado ini memang sehat gitu kan, dalam kondisi stabil atau mengalami kejiwaan gitu. Ini penting bagi saya melakukan pembelaan karena ada pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, ada yang meniadakan pertanggungjawaban hukum gitu. Manakala seorang pelaku itu mengalami gangguan kejiwaan. Senjata apa yang digunakan, Pak? Pertama besi untuk tambal ban gitu. Besi sepanjang setengah meter untuk melakukan pemukulan pertama. Dia linggis kecil. Gitu. Korbannya sedang apa? Waktu itu korbannya sedang berdiri setelah mencari sesuatu di dalam rumah si pelaku ini. Jadi pelaku mengajak ayahnya untuk mencari sesuatu di dalam rumah di tengah kegelapan gitu. Dan mungkin sudah untuk melakukan perencanaan. Kemudian saat korban lengah dipukul dengan besi, kemudian setelah terjatuh barulah menggunakan dia lari ke dapur mengambil alat tajam. Untuk apa itu alat tajam? Golok. Saat itu kondisi tersangka dalam keadaan mabuk atau Enggak. sadar? Ya. Tersangka ini tergolong ini ya. Jadi dia masih tercatat sebagai mahasiswa gitu atau sedang menempuh ilmu di Fakultas Agama.
hukum agama, sarjana agama SAG. Tapi belum selesai. Semester berapa itu Dok? Kemarin dia sampaikan semester 5. Oh, sering dikenakan apa? 340, 338. Itu Ya. luka yang dihasilkan dari kejadian itu apa Pak? Kepala kah? Iya, kepala. Oh, langsung kepala? Iya, nyaris putus kepala. Leher bagian belakang. Iya. Karena waktu itu korban tersungkur, dipukul yang pertama, kemudian tengkurap, dia mengeksekusi dari belakang. Proses jasad korban bisa ditemukannya? Ada kejadian berikutnya, yaitu penganiayaan terhadap kakak kandungnya yang perempuan. Dia melakukan penganiayaan, sehingga terungkap kasus pembunuhan itu dari situ. Jadi begitu diinterogasi terkait dengan penganiayaan terhadap kakak perempuannya, nah secara sadar dia mengakui juga. Dia memang sudah niat untuk membuka tabir perbuatannya yang terdahulu terhadap kakak kandungnya, bahwa saya juga sudah membunuh ayah saya. Alasan menganiaya katanya Pak. Alasannya sama, jadi kakaknya ini diduga oleh pelaku atau tersangka ini sering menyampaikan hal-hal yang menjadi rahasia keluarga gitu, atau hal-hal yang sifatnya aib dari keluarga, dia sering menceritakan kepada orang lain. Tersangka kesal dan marah, kemudian melakukan penganiayaan, tapi tidak meninggal. Jadi tahun ini dipenuhi dengan konflik keluarga, pembunuhan yang berujung pada pembunuhan itu. Ya di bulan terakhir ini kan 2 kejadian, kakak ipar dengan adik ipar juga.